سلام رزی حالتون چطوره؟ خوبه متشکرم راحت بشین خسته باشید بفرمایید انشالله خب What's up everybody and welcome back to my channel, to our channel. Kembali lagi bersama gua, it's your boy Ramzi Ali. Ya, jadi sesuai dengan judul video kita pada kali ini, gua ingin membuat sebuah playlist baru atau segmen baru, Ji, yang nantinya akan berisikan dengan majelis-majelis taklim film seperti ini. Waduh. Oke? Iya, tapi sebelumnya kita mau mengingatkan kepada kalian semua kalau ini konten adalah spoiler. Literally spoiler. Oke? Dengan spoiler. Nah, jadi by the way, ini sekarang gue sedang ditemani dengan abang gue sendiri, Fareji Hanif. Coba lu kenalin diri lu dulu, Ji. Siapa lu, Ji? Ya, nama gue Farezi Hanif. Sekarang gue lagi kuliah juga di Iran, di Kota Masya, tepatnya di jurusan Filsafat dan Kebijaksanaan Islam. Filsafat dan Kebijaksanaan Islam. Dan kebetulan gue antusias film ya? Iya, punya tertarikan khusus kepada filmografi dan semua itulah intinya. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke inti video kita pada kali ini, Ji. Karena film yang ingin kita bahas sesuai dengan judul adalah film karyanya The Daniels Brother yang berjudulkan dengan Everything Everywhere All at Once. Betul, cuy. Everything Everywhere All at Once. Jadi sebelumnya kita bakal kasih tahu premis singkatnya dulu ya, walaupun lu udah nonton nih. Cuma premis singkatnya adalah hiduplah seorang ibu-ibu Cina Amerika imigran yang dia ini sedang melakukan kerjaan biasa, laundry. Dia punya laundry. Sedang ngurus-ngurus ya kan, perpajakan atau apapun itu. Tapi out of nowhere, randomly, tiba-tiba dia ini dihadangkan dengan masalah bahwa dia harus connect ke parallel universe, ya kan? Parallel universe di mana di universe itu versi dia sendiri, dia harus ke versi dia sendiri di universe yang lain dalam rangka untuk menghentikan sesosok orang jahat bernama Jobu Tupaki dari menghancurkan the whole multiverse ini. Tuh. Gitu. Jadi cerita premisnya gini ya. Simple. Jadi ceritanya aja kayaknya kayak film-film simple aja. Ya, Tapi ini ternyata tidak simple. Karena kenapa? Karena gue punya pertanyaan, Ji. Itu ada salah satu scene yang menurut gue mungkin kalau dilihat dari mata telanjang itu kayak biasa aja, ya kan? Tapi mungkin kalau kita gali lebih dalam, kita akan mendapatkan filosofi atau nilai yang berharga dari situ. Itu ada di scene yang batu, Ji. Yang pas ngobrol tapi nggak ada suaranya itu maksudnya gimana, Ji? Itu menarik itu. Salah satu scene yang menurut gua di film Everything Everywhere atau film 2022 lah. Itu salah satu scene paling brilian yang gua paling wah gila nih scene. Karena secara teknis ini adalah scene yang rapih banget, dari build up-nya udah naik tapi tiba-tiba ada scene batu ini gitu. Oh, tiba-tiba hening. Iya benar. Simpelnya di sini ini kan pembahasan tentang semakin banyak penemuan yang kita temukan, semakin banyak discovery itu secara tidak langsung menunjukkan betapa kecilnya diri kita, betapa insignifikannya diri kita terhadap universe yang semesta yang gede ini. Iya, pada gitu hakikatnya kita kayak malah makin nggak tahu apa-apa gitu ternyata. Itu kan kalau di scene batu intinya itu sebenarnya. Intinya itu ya kita batu, jadilah batu. Lu merasa nggak sih kita tuh bahwa kita adalah hal yang stupid kalau di situ dibahasnya. Bahasanya stupid. Iya, kita tuh cuma makhluk stupid kecil yang nggak punya signifikan apa-apa gitu sama semesta yang sebesar ini. Makanya mereka jadi batu kan. Batu kan just be rock. Kayak nggak ada nilainya lah. Ya, just be rock, diem aja gitu. The more you know, you don't know anything. Ya mungkin secara betul gitu kan intinya gitu. Secara kasar memang batu sama manusia nggak bisa disamain gitu. Tapi secara esensi menurut si Jobu Tupaki mirip. Si musuh nih. Sama-sama nggak ada signifikannya gitu, nggak punya efek apa-apa gitu terhadap semesta gitu loh. Betul. Nah itu dari Jobu Tupakinya gitu. Terus ini tuh datang dari kenapa dia ngomong kayak gini itu, ini kita ngomongin motivasi si musuhnya. Si peran antagonisnya si Jobu Tupaki. Si Jobu Tupaki ini menariknya di film ini adalah
orang yang udah nggak peduli dengan apa-apa lagi di dunia ini. Sebenarnya kan gampangannya kayak kita pada akhirnya akan mati, atau pada akhirnya kita nggak bakal punya efek apa-apa terhadap dunia ini. Jadi buat apa melakukan apa-apa gitu loh. Gak bakal ada yang berubah juga Iya, gitu. nggak bakal ada yang berubah gitu loh. Jadi buat apa? Nah dari situ si antagonis ini pengen menyebarkan ideologinya, intinya gitu sebenarnya filmnya. Nggak ngehancurin dunia dalam artian hancur, iya, ledak nggak. bener. Tapi dia pengen mengajak ke semua orang bahwa ya nothing matter nothing gitu. matter. Jadi dia ingin merusak secara sosial mungkin atau gimana, bahwa orang-orang udah kamu bodo amat aja gitu sama dunia ini gitu loh, si Jobu Topaki. Ini juga menariknya yang gue suka, pembahasan ini kan emang pembahasan filsafat ya. Nah kayak itu kan salah satu cabang ilmu filsafat. Kalau menurut gue itu lebih dekat ke nihilism. Nihilism nih everything doesn't matter tadi. Iya, everything doesn't matter. Malah kadang orang nihilism tuh malah udahlah nggak ada peduli, terus akhirnya bunuh diri segala macam gitu, karena udah nggak ada artinya hidup ini. Ini tuh film ini apa namanya? Kalau biasanya tuh kita sering dengar di Instagram, di TikTok itu namanya existential crisis. Ada di TikTok. Sering itu jokes orang barat emang. Dia itu mempertanyakan untuk apa dia ada gitu loh. Existential crisis. Sering tuh. Dia misalnya digocek, abis itu mempertanyakan keberadaan dia itu buat apa, yang kayak gitu-gitu. Sering tuh jokes kayak gitu. Digocek. Itu salah satu jokes yang bukan salah satu jokes, maksudnya salah satu ideologi yang relevan gitu loh buat kita. Banyak keresahan yang kayak gitu di dunia asli. Nah itu yang menarik dari Jobu Topaki itu, punya antagonis kita itu motivasinya kayak gitu. Dia itu terlalu, kalau menurut gua di film itu kan, dia itu kenapa bisa jadi Jobu Topaki, seorang yang everything, yang bodoh amat sama apapun itu. Kalau di cerita filmnya itu dibahas kalau dia itu menyaksikan atau merasakan seluruh multiverse yang ada. Ini kalau di film ada multiverse ceritanya. Kita nggak tahu kita ada apa. Tapi kalau di sana seluruh multiverse dia rasakan, dia hidupkan dalam satu waktu gitu loh. Jadi dia tuh bisa kemana aja, bisa ngelihat apa aja. Dia itu interaksi sama semua hal gitu loh yang ada di universe ini. Ada dia di sini, di universe ini ada dia di sini. Itu misalnya interaksi sama hal-hal di sebelahnya. Itu Jobu Topaki itu merasakan sendiri satu orang. Dia udah merasakan seluruh versi dia di universe lain lah. Betul. Ada yang jadi penari balet, ada yang jadi pemain bola lah gitu kan. Jadi sendok kan, waduh. Iya, jadi gayung. Jadi gayung. Nah, di batu. Jadi batu. Nah, itu tuh dia merasakan gitu loh. Nah, dari situ kenapa dia merasa bahwa kita nih kecil banget nggak sih? Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dunia luar, dibandingkan semesta ini gitu loh. Kayak jokes yang di Instagram yang orang jatuh misalnya, terus ngapain malu gitu kan, kayak teng neng. Iya. No one cares gitu loh. Who cares? Kayak gitu. Lu lagi makan soto ayam, numpain sambel kan? Iya. Who cares? Iya, who cares, ya udah bodo tukang amat soto gitu. ayamnya peduli kan? Habis dong jajan. Pak, ini saya bikin mahal Pak, cabai Pak. Tapi yang menurut gue menarik itu, dia itu terlalu ingin melogikakan apa semua yang terjadi gitu. Itu kalau menurut gue gitu, makanya dia misalnya merasakan semua peristiwa yang terjadi gitu, dia trying for searching a meaning gitu. Dia tuh selalu, ini kenapa kayak gini, itu kenapa kayak gitu misalnya. Harus bisa jelaskan. Harus bisa jelaskan. Dia mikir gitu, mikirnya itu yang menurut gue bahaya gitu. Dia mikir, ini apa sih, buat apa terus kita mati nanti, buat apa sekarang kita melakukan semua hal yang kita lakukan gitu loh misalnya. Itu kalau dari antagonisnya. Nah, itu dari antagonisnya tuh, Ji? Iya, antagonisnya panjang emang pembahasan kalau masalah panjang. Nihilism tadi tuh panjang emang pembahasannya. Berarti kalau sekarang dari protagonis ini gimana, Ji? Apakah ada nilai-nilai di bawah juga dari sang protagonis? Pasti ada dong. Nah, iya, yang menariknya baik pasti ada dong. Iya, menariknya nih. Nah, ini yang gue dapat dari film ini nih, yang menurut gue juga konsen si sutradara sebenarnya di sini, karena ini inti ceritanya memang di sini gitu loh. Jadi kalau pembahasan filsafat atau yang setidaknya yang gue pernah baca dari bukunya Ibnu Rushd kalau nggak salah. Gawat. Ibnu Rushd tuh Averroes, pernah dengar nggak? Pernah. Nah, Averroes tuh orang Islam. Oh, nama baratnya Averroes. Averroes, dikasih nama Averroes. Itu salah satu orang penting zaman Renaissance. Bukan orang penting dalam artian dia kontribusi, tapi
Dari situ lah pemikiran-pemikiran. Nah, Ibnu Rus ini anak gue baca gue baca ada 4 sumber ilmu pengetahuan sebenarnya. Ada dari akal, Oke. dari indra, Indra. fitrah, Primawan. sama wahyu. Bukan Pak Wahyu ya, wahyu. Wahyu. Wahyu tuh udah Oke, others, oke. udah inilah, udah ada another level. Messaging. Nah, 4 ini Message from gitu. God. Nah, yang tadi dipakai sama antagonis kita itu akalnya doang, Oke. atau minimal sama indranya lah. Ya. Itu aja gitu yang dipakai. Nah, menariknya sutradara nulis bahwa jawaban dari semua apa kita bilang nihilisme ini, ketidakpentingan dunia ini, jawabannya ada di fitrah. Dan itu dibawakan oleh suaminya atau supporting aktor dari protagonis kita. Ya. Protagonis kita menurut gua menurut gua tokoh utama dari film ini nggak penting gitu sebenarnya, si ibu Oke. Michelle Yeoh kalau nggak salah bacanya, itu menurut gua malah dia nggak punya, dia itu cuma sebagai Di case transportasi aja nggak sih? iya betul, dia cuma sebagai transportasi yang kita naikin buat ngikutin cerita gitu. Iya benar. Tapi tetap inti filmnya itu adalah di Jobuto Paki, si antagonis, Dan? sama si Weyman. Weyman, iya namanya Weyman. Namanya Weyman. Nah, Weyman ini adalah suami dari protagonis. Oke. Nah, ada satu scene yang menarik banget menurut gua, di saat si protagonis, si tokoh utama udah terpengaruh sama antagonis, udah terpengaruh sama Jobuto Paki. Si protagonis udah ibaratnya ya, Didoktrin lah. udah setuju, udah percaya sama nihilism gitu. Udah everything Ada doesn't tuh matter scene-nya. lah. Pas yang udah berantem akhir itu kan. gitu. Iya, dia udah Iya. ibarat udah jadi jahat gitu loh protagonisnya. Masa protagonis jadi jahat di akhir? Bukan protagonis. dong. Protagonis namanya. Jangan protagonis emang dari awal Weyman. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, menurut gua pas mereka berantem itu, yang paling penting itu ada di jawaban si Weyman. Karena posisinya gini, si antagonis lawan protagonis ya. Nah, si Weyman ini di tengah, dia nggak ngerti apa-apa. Sini nih. Iya, dia ini si Weyman nih. Dia kayak merasa what happening gitu loh. What is happening? Lu kenapa kayak gini? Karena si Weyman intinya tuh dia nggak ngerti masalah universe segala macam bakal dihancurin, dia nggak ngerti. Iya. Orang normal lah. Iya, Ini ada normal apa gitu. sih gitu. Iya kan. gitu loh. Nah, si protagonisnya kan Jadi jahat nih. jadi jahat nih. Menurut si protagonis, bener kata antagonis, bener kata Jobuto Paki, Gak nggak ada ada yang yang penting dunia ini. Akhirnya dia messed up dong kan, di akhir cerita tuh dia sempet. Ratatouille di ini Rakakuni dihancurin, terus pesta ulang tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Pesta ulang tahun dihancurin, diberantakin semuanya gitu. Pas semua versi dia di universe lain tuh langsung ikutin Jobuto Paki lah. Iya, langsung dijabatin, dan dia mess up semua hal yang lagi terjadi waktu itu. Terus si Weyman dengan polosnya dia cuman ngomong, I know you all confused. Suaranya gimana? I know you all confused. I know you're all confused. But one thing I know is just to be kind. Maksudnya apa tuh? Intinya is just to be kind. Cukup jadi baik ya. Just be kind. Jadi, Baik aja lah lo. gue tahu gitu, lu semua bingung. Karena Tapi satu hal yang gue pahami adalah, ya kita harus jadi baik gitu. Ya, Menarik ya kenapa dia bilang I know you're all confused. Bingung itu kan datangnya dari pikiran. ya mereka semua terlalu sibuk nyari jawaban. Iya, terlalu sibuk sama jawaban. Kenapa dunia ini gini. Bingung. Nggak gitu, bro. Beda YouTube tuh. Hah? Lanjut. Nggak gitu. Kalau menurut Weyman, just be kind. Dan menurut gua ini bener banget. Karena kalau misalkan kita berpikir seperti Weyman ya, just be kind, itu indah banget. Ya, masuknya fitrah tadi ya. Iya. Di sini yang si antagonis kita, protagonis kita, si Michelle Yeoh ini jadi sadar gitu loh. Oke, semua hal nggak penting gitu. Tapi
karena semua itu nggak penting, ada hal-hal yang bisa lu bikin penting istilahnya. Ada hal-hal yang indah, yang istimewa gitu. Dari mana? Dari family tadi. Family. Oh iya. Dari family tadi. Oke, semua nggak penting, tapi lu mencintai seseorang misalnya. Oke. Itu indah kan? Rasanya indah gitu loh. Just be kind itu datang dari fitrah, hope. Fitrah itu pembahasannya panjang ya sebenarnya. Paling gampangnya itu fitrah itu salah satu bagian dari jiwa manusia. Jadi ada jiwa yang, jadi ada akal misalnya, ada kesadaran, ada bla bla bla, ada fitrah. Fitrah ini datang dari Khudovan, Parandegon. Ya, nah ini adalah apa istilahnya? Bukan zat ya. Jiwa suci gitu, jiwa suci yang semua manusia itu punya. Instalan bawaan. Iya, itu instalan bawaan. Gampangannya, cara ngeceknya adalah rasa kemanusiaan. Ya. Rasa kemanusiaan itu, lu mau dari Kayak mana? gue aja udah tahu kan, gue nonjok lo gini kan salah kan. Iya betul. Misalnya sakit terus, lu merasa bersalah gitu. Itu nggak peduli siapapun orangnya, siapapun makhluknya, bukan makhluk, maksudnya orangnya dari manapun, dari agama apapun, kepercayaan apapun, pasti punya yang namanya fitrah. Itu. Dia bisa merasakan rasa kemanusiaan itu misalnya gitu loh. Iya. Nah, dan kerennya juga kan apa di film ini dia ngebawa pesan fitrah tuh bukan dari sudut pandang agama kan. itu yang menarik. Iya. Itu jawabannya. Itu yang menarik menurut gua Dia karena nggak bawa-bawa iya, nggak usah ngomongin tujuan. Jadi kayak Jesus. jadi kalau memang gak ada tujuan, oke lah gak ada tujuan gitu loh. Gue senang di film ini gitu karena gue demen sama yang kayak gitu. Maksudnya yang lu punya masalah, Tapi lu demen gue banting lagi masalahnya. Itu kalau ada masalah tuh ya, itu masalah dibanting lagi sama dia. Oke gitu kalau nggak ada misalnya nggak ada tujuan, oke nggak ada tujuan. Terus apa? Masih ada satu fakta gitu yang belum lu baca, lu bawain, yaitu fitrah lu gitu loh. Kebaikan, just be kind. Itu yang menurut gue jadi ibarat kita nggak bawa agama di sini. Iya. Oke nggak ada tujuan di hidup ini gitu. Tapi you can just Itu the be kind. simplest thing aja ya. Iya, The simplest thing you can do gitu. Iya, itu udah paling simple yang lu bisa katakan ke diri lu gitu, just be kind. Jadi, menurut gua kesimpulan dari film ini itu adalah akal, pertanyaan-pertanyaan akal gitu yang kadang tuh lu nggak bisa jawab pakai akal. Banyak kan? Banyak gaib-gaib lah. Iya, yang gaib-gaib gitu misalnya. Atau kemanusiaan, lu agak rumit itu, misalnya lu pengen menjelaskan secara akal atau gimana gitu, bisa tapi itu rumit. Dan jawaban yang menurut sutradara ini dikasih adalah fitrah manusia gitu loh. Jangan lupakan fitrah lu gitu loh. Kayak lu hidup itu, kita tuh kadang yang gue baca juga banyak dari fitrah kita itu, bukan dari fitrah kita, maksudnya fitrah kita itu kayak mendem aja gitu, nggak dipakai sama sekali gitu, ibarat dipakai tapi lu nggak sadar bahwa itu ada di situ gitu loh. Nah, di film ini mereka mencoba untuk mengembrace fitrah kita gitu loh. Yang jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan akal misalnya kayak tadi. Makanya gampangnya just be kind. Hidup lu tuh indah sebenarnya kalau lu pengen jadi If you baik enjoy gitu. it, bro. If you enjoy it gitu loh. Itu aja sih kalau menurut gua dari akal versus fitrah dari Everything Everywhere All Itu yang at bisa Once. kita kupas mungkin ya dari film Everything Everywhere All at Once. Iya. Sebenarnya masih banyak. Ini kalau mau komen aja siapa tahu pembahasannya. Soalnya banyak banget pembahasan tentang Everything Everywhere ini sebenarnya. Jadi ya begitulah, kita sengaja bikin durasinya ini gak terlalu lama biar enak lah nontonnya, gak usah lama-lama. So untuk video selanjutnya mungkin kalau lu mau, kalau kita seneng, lu bisa komen di bawah film apa yang mau kita majelis taklimin. Iya, yang pengen kita telaah. Pengen kita telaah bareng-bareng, Telaah pengen film kita gua. teladani. Teladani. Betul, teladani. Itu benar banget teladani. Oke, ya jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramzi Ali signing out. Saya Farezi Hanif and just be kind. Gawat. Assalamualaikum. Khoda Hafiz.